Alright guys, kembali lagi bersama gua Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note, dan ini adalah video seri Mapping Forex. Di video kali ini gua akan membicarakan mengenai pair Euro CHF, di mana sudah terdapat sebuah konfirmasi pergerakan harga yang bullish naik ke atas. Dan di video kali ini gua juga akan menceritakan sedikit berbeda ya, bahwa sebelumnya kita juga sudah ada trading di Euro CHF dan posisinya adalah buy. Patternnya ada falling wedge ketika di area bawah, nanti saya akan jelaskan, dan itu berhasil naik kencang dengan satu candle ya, satu bullish candle langsung naik kencang. Mungkin ada berkaitan dengan beberapa news, saya juga tidak terlalu perhatikan news karena di sini kita hanyalah trader teknikal saja yang semua tindakan dan semua eksekusi tradingnya berdasarkan teknikal saja. Bagi Anda yang pemula dan ingin belajar mengenai forex, silakan, saya ada playlist lengkap di sini. Saya masukkan playlist belajar forex, silakan Anda coba-coba di sana. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link deskripsi di bawah untuk Anda bisa bergabung di channel Telegram yang telah saya buat, dan sebentar lagi kita akan mulai masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik, dan seperti biasa di sini kita akan membahas multi time frame ya, dan pair yang akan saya bahas adalah di Euro CHF. Dan sebelum memulai multi time frame analisis, saya selalu menekankan untuk Anda bisa melakukan step by step dasar pemikirannya. Oleh karena itu saya sudah ada video sebelumnya, yaitu 4 langkah mudah dalam Anda melakukan multi time frame. Saya taruh linknya di atas ini. Dan sekarang kita akan mulai masuk, dan ini pairnya adalah Euro CHF. Step pertama yang saya lakukan, selalu saya lihat utamanya selalu daily chart ya, daily chart, weekly dan monthly kalau Anda mau sampai ke monthly chart. Jadi higher time frame itu selalu kita gunakan sebagai direction atau arah yang kita inginkan bagi market itu ingin melakukan apa. Misalnya contoh, saya ambil dari weekly. Di sini Euro CHF ini saya ambil dari weekly, dan di sini saya melihat ada pattern apa, trennya kemana, lalu dia berada di support atau resisten kuat atau tidak. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini yang kita lihat di Euro CHF itu kemarin adalah dia, yang jelas dia trennya turun ya, overextended ke bawah. Nah, Anda perlu perhatikan bahwa turunnya ini dia ada pattern seperti M ke bawah ya, jadi di M dan dia jauh sekali ke bawah seperti ini, overextended. Dan kalau overextended ini sudah ketemu area support yang cukup kuat, seperti contoh di sini, ini ada resisten sebelumnya, ini weekly chart ya, dan ini menjadi support gitu. Nah, dari sini maka saya punya pandangan bullish di Euro CHF. At least dia akan mungkin sekali terjadi kenaikan seperti ini, dan ini neckline dari M pattern kan di sini ya, bukan berarti dia akan terus-terusan naik sampai sana, itu kalau sangat kuat, tapi paling tidak dia itu sangat mungkin terjadi retracement. Kita tarik dari high ke low di sini ya, at least ke 38,2 atau ke 50% ya. Jadi saya ambil contoh di sini, targeting secara weekly chart ya. Untuk pair Euro CHF itu adanya di sini dan juga di sini. Ya, jadi dari sini dulu kita bikin seperti ini. Jadi saya punya pandangan bullish di Euro CHF dari perspektif weekly chart. Oke, kita mundur ke monthly. Apa yang bisa kita lihat dari monthly chart? Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, dan dia di sini sebenarnya udah break support sih. Dia udah break support penting, tapi di bawahnya ini ada support lagi gitu, dan ini ada ekor panjang yang mementalkan dia naik ke atas trending seperti ini si Euro CHF dari monthly chart. So ini sangat mungkin terjadi secondary reaction ya, atau koreksi naik ke atas paling tidak ke level yang tadi. Sekarang kita lihat di daily chart. Nah, masuk ke daily chart, Anda bisa perhatikan trennya juga turun. Kalau kita buka stokastik di bawah sini juga, di sini sempat terjadi yang namanya divergence ya. Di sini divergence, di sini divergence kan. Oke. Tapi setelah divergence dia masih terus ke bawah seperti itu. Artinya di sini mungkin membentuk sebuah pattern. Nah, kayak gini. Ini membentuk falling wedge pattern sebenarnya di daily chart, dan itu sebenarnya baru ditembus ya ketika kemarin tanggal 18 Mei. Oke, nah saya ingin jelaskan bagaimana cara kita di VIP channel bisa trading buy kurang lebih di kisaran ini dan mendapatkan profit bahkan sebelum falling wedge-nya ditembus. Dan ini kita turunin time frame ke H4 ya, kita masuk ke H4. Nah, Anda perhatikan di H4 ini sebenarnya di sini ada support kuat. Oke, support kuat itu yang paling bawah kelihatan di sini kan. Dia ada support kuat di sana, dan harga, bagaimana pergerakan harga menuju ke support kuat, dan ini juga terjadi yang namanya falling wedge pattern. Oke, di H4 nya. Jadi ini unik ya, pergerakannya kemarin itu dia cukup unik, ada falling wedge pattern di dalam falling wedge patternnya daily. Oke, kenapa seperti ini?
Ya, kurang lebih kayak gini kan. Nah, di sini Anda perlu pahami bagaimana falling wedge pattern itu terbentuk. Falling wedge pattern itu biasanya merupakan sebuah bullish pattern, ya, bisa reversal pattern, bisa continuation, tergantung daripada tren sebelumnya. Kalau di contoh ini dia menjadi reversal pattern karena dia trennya lagi turun, ketemu support kuat, oke, ketemu support kuatnya, dan setelah itu dia membentuk falling wedge pattern. Nah, perlu diperhatikan, dia sangat penting untuk terjadi yang namanya bullish divergence di bawah-bawah sini ya, di ujung-ujung dari falling wedge-nya. Dan di sini kita putuskan untuk entry buy ketika dia breakout dari falling wedge pattern-nya di sana ya, 1.0523 hingga 1.0530. Tentunya ini balik lagi ke cara trader entry ya, bisa menggunakan swing high di sini tembus atau bahkan swing high di sini ditembus baru entry. Dan kita letakkan stop loss. Ini stop lossnya pendek sekali ya, kurang lebih di bawah 30 pips yang jelas. That's why kita beranikan untuk trading dengan lot yang lebih besar daripada biasanya, bisa 2 atau 3 kali lebih besar, karena itu balik lagi ke bagaimana pengaturan money management Anda di dalam sebuah trading. Oke. Nah, ketika trading di sini, kita tahu di sini ada trend line dari falling wedge yang daily chart ya, seperti gambar sebelumnya tadi di time frame daily-nya, dan that's why saya putuskan untuk ambil ya di sana. Dan ini cukup lumayan gerakannya, dan dalam satu candle itu dia naik langsung 50 pips lebih, bahkan dia lalu terus-terusan naik ya, sebenarnya dia terus naik sampai 137 pips. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah kita lakukan multi time frame seperti ini? Jelas targetnya adalah masih jauh ke atas dan saya masih bullish. Oke. Kita ingin mencoba mengambil buy kembali untuk Euro CHF, tapi bukan di level saat ini. At least dia terjadi koreksi 1-2 candle untuk kita ambil trading ke atas. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kita bisa gunakan Fibonacci dari atas ke bawah, karena ini udah satu gerakan naik yang cukup impulsif, dan biasanya setelah terjadi impulsif itu kemungkinan akan terjadi corrective wave. Ini yang kita tunggu untuk kita ambil buy. Nah, tentunya ini bisa saja langsung terus naik ke atas dan kita tidak dapat entry kembali ya, karena market kurang lebih pergerakannya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di sini ada 50 dan 61,8. Nah, Anda perlu ketahui bahwa kalau dia sudah impulsif, ada kemungkinan 61,8 ini tidak dicapai. Jadi kita boleh pertimbangkan untuk melihat price action. Kebetulan di sini ada resisten sebelumnya ya. Di sini ada resisten dan bertepatan dengan Fibo 50%. That's why di sini saya akan fokuskan untuk melihat price action di sini. Jadi kita penting sekali untuk melihat pergerakan harga atau reaksi harga. Price action apa yang terjadi ketika harga Euro CHF bisa turun ke 1.0592 kurang lebih. Oke. Kalau dia berhasil terkoreksi dengan baik di sini, let's say kebentuk sebuah pattern falling wedge lagi, atau apapun pattern yang bisa kita cari nanti di H4 ya. Kita boleh turunkan time frame kembali ke H4. Nah, bisa aja dia sideway dulu. Oke. Ini kan sudah mulai ada garisnya ke bawah. Bisa juga dia membentuk pennant nanti ya, segitiga seperti ini. Ini juga bisa kita tradingkan buy ke atas, dan ini nanti final targetnya adalah hingga ke level 1.0700 ya. Ini ada angka bulat di situ, round number, dan ini masih ada peluang kurang lebih 100 pips hingga 150 pips lagi. Ya, karena ini adalah target weekly, jadi sangat mungkin untuk overextended hingga ke level atasnya lagi di 1.0771. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.